Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 7. Tema kali ini kita akan membahas Aku Bangga sebagai Laki-laki dan Perempuan. Indikator pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan hal yang perlu dibanggakan dan menyebutkan perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan agar menjadi pribadi yang membanggakan. Yang kedua, menjelaskan pandangan gereja tentang perempuan dan laki-laki seperti yang diinspirasikan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27, dilanjutkan bab 2 ayat 18 dan dilanjutkan ayat 21 sampai dengan ayat 23 dan berdasarkan Katekismus Gereja Katolik artikel 2333 dan 2334. Marilah kita membaca sebuah cerita. Cerita ini berjudul Tuhan Menciptakan Pria dan Wanita. Sebuah cerita rakyat mengisahkan bahwa manusia pria dan wanita pertama diciptakan Tuhan dari sebatang pohon, pohon kehidupan. Menurut cerita itu dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika matahari sedang terik-teriknya, badai bertiup kencang, sungai-sungai dan lautan bergemuruh, Tuhan menebang sebatang pohon dan dari batang pohon itu Tuhan memahat dan mengukir sosok tubuh manusia laki-laki sesuai gambaran yang berada pada pikiran dan hatinya. Rupanya, Tuhan harus bekerja keras untuk memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu. Sebab sebatang pohon itu banyak urat dan mata kayunya. Sesudah selesai memahat dan mengukir bakal sosok tubuh laki-laki itu, Allah meniupkan nafasnya ke dalam hidung patung kayu itu, maka terciptalah manusia laki-laki yang pertama, kuat, kokoh, tegap, dan perkasa. Sesudah itu Tuhan melihat bahwa tidak baik menciptakan manusia sejenis laki-laki saja. Maka Tuhan mau menciptakan manusia yang lain, yaitu manusia wanita, supaya keduanya bisa saling melengkapi. Ketika hendak menciptakan manusia wanita, Tuhan tidak menciptakan wanita dari batang pohon, tetapi dari daun-daun dan bunga-bunga pohon yang dipakai saat menciptakan laki-laki. Tuhan merangkai daun-daun dan bunga-bunga itu menjadi sebuah janur yang menyerupai sosok wanita sesuai dengan gambaran yang berada dalam pikiran dan hatinya. Lalu Tuhan meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, maka terciptalah wanita pertama yang cantik, lemah lembut perilakunya, dan halus bahasanya. Sesudah itu Tuhan mengantar manusia wanita itu kepada laki-laki. Manusia laki-laki menerima dengan sangat gembira teman hidupnya itu. Setelah beberapa hari, manusia laki-laki itu datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, makhluk yang Engkau berikan kepadaku membuat hidupku tidak bahagia. Dia mempersoalkan hal yang kecil-kecil, berbicara tanpa henti. Cengengnya minta ampun. Saya mau mengembalikannya kepadamu." Lalu Tuhan berkata, "Baiklah," dan Tuhan menerima wanita itu kembali. Setelah beberapa hari berlalu, laki-laki itu datang kembali kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, hidup saya ternyata amat sepi tanpa wanita itu. Saya selalu teringat kepadanya. Saya teringat akan caranya dia berbicara dan berjalan, caranya dia menari dan memandang saya dengan sudut matanya. Saya terkenang akan cara dan bunyi tertawanya. Dia begitu cantik untuk dipandang dan begitu lembut untuk disentuh. Tuhan, berikan dia kembali kepada saya." Tuhan berkata,
Baiklah, dan Tuhan memberikan kembali wanita itu kepadanya. Tetapi 3 hari kemudian, pria itu datang lagi dan berkata, Tuhan, saya tidak tahu harus katakan apa. Sulit untuk menjelaskannya. Tetapi saya berkesimpulan bahwa wanita itu lebih banyak mendatangkan kesusahan daripada kesenangan. Saya mohon, ambillah kembali. Saya tidak bisa hidup dengan dia. Tuhan menjawab, kamu juga tidak bisa hidup tanpa dia. Bingung dan putus asa, pria itu berkata, benar Tuhan, rasanya saya tidak bisa hidup dengan dia, tetapi saya juga tidak bisa hidup tanpa dia. Cerita ini diambil dari buku Sebuah Percikan Kisah Anak Manusia. Marilah kita merefleksikan cerita tadi. Yang pertama, apa kesan dari cerita tersebut? Yang kedua, adakah bagian-bagian tertentu yang tidak Anda setujui? Apa alasannya? Yang ketiga, apa kekasan yang ada pada pribadi laki-laki dan perempuan yang terungkap dalam cerita tadi? Adakah yang tidak Anda setujui? Mengapa? Kemudian yang terakhir adalah, apa pesan yang Anda peroleh dari pembahasan cerita di atas? Berdasarkan cerita tadi, marilah kita melihat hal-hal apa sajakah yang perlu dibanggakan sebagai laki-laki dan perempuan. Ada 3 hal yang perlu dibanggakan sebagai laki-laki dan perempuan. Yang pertama, memiliki keunikan dalam hal biologis. Perempuan itu kulitnya lebih lembut, halus. Laki-laki itu memiliki otot yang lebih padat, kuat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, memiliki keunikan dalam hal kejiwaan. Perempuan itu suka merawat, senang dilihat dan diperhatikan. Laki-laki itu suka membongkar, membangun, mencoba, mencari, dan masih banyak hal yang lain. Kemudian yang ketiga, memiliki keunikan dalam hal kemampuan, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu, perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan agar menjadi pribadi yang membanggakan itu apa? Setiap laki-laki dan perempuan harus menerima diri dan tampil sebagai perempuan atau laki-laki. Artinya, sekalipun masing-masing, baik laki-laki dan perempuan memiliki keterbatasan, kita tetap harus tampil sebagai laki-laki atau perempuan yang berkepribadian. Seorang perempuan harus tampil secara penuh dan utuh sebagai pribadi perempuan. Demikian juga seorang laki-laki harus tampil sebagai laki-laki secara penuh dan utuh. Bagaimana pandangan gereja tentang perempuan dan laki-laki? Marilah kita membaca Kitab Kejadian bab 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil, Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Gagasan penting pandangan gereja tentang perempuan dan laki-laki, seperti yang diinspirasikan dalam Kitab Kejadian 1 dan 2 di atas adalah, yang pertama, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semua itu baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi keduanya, dan mereka begitu berharga di mata Allah. Gagasan penting yang kedua adalah
Kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan, yakni supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan bersifat komplementer. Mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, dan sebaliknya, perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Bagaimana pandangan gereja tentang perempuan dan laki-laki dalam Katekismus Gereja Katolik? Mari kita melihat artikel 2333. Tiap manusia, apakah pria dan wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Lalu, artikel 2334 mengatakan, ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Lalu, gagasan penting apa yang terdapat dalam pandangan gereja dari Katekismus Gereja Katolik tadi? Dari Katekismus Gereja Katolik, kita dapat melihat yang pertama, perempuan atau laki-laki harus mengakui dan menerima diri sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang unik. Yang kedua, perempuan dan laki-laki memiliki martabat sebagai pribadi yang memiliki hak dan tanggung jawab yang khas. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah Anda menerima diri dan tampil sebagai perempuan atau laki-laki? Semoga. Terima kasih untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa kembali dalam pelajaran selanjutnya. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.